Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Muhammad Arsyad, BP 1810532057. Saya akan menjelaskan tentang making use of database dan warehouse data. Baiklah, yang pertama itu materi making use of database. Pengertian dari database itu sendiri. Apa itu database? Database itu suatu sistem yang memudahkan untuk menyimpan, mengorganisasikan, dan mengambil data. Dan database itu sendiri adalah kumpulan file-file yang mempunyai kaitan antara satu file dengan file yang lain, sehingga membentuk data untuk menginformasikan satu perusahaan dan instansi. Bila terdapat file yang tidak dapat dipadukan atau dihubungkan dengan file yang lainnya, berarti file tersebut bukanlah kelompok dari satu database, melainkan membentuk satu database sendiri. Database merupakan salah satu komponen yang paling penting dalam sistem informasi karena merupakan basis dalam menyediakan informasi bagi para pemakai. Database terdiri dari data yang akan digunakan atau diperuntukkan terhadap banyak user. Dari masing-masing user yang akan menggunakan data tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selanjutnya yaitu manfaat dari database itu sendiri. Yang pertama adalah menentukan kualitas informasi. Menentukan kualitas informasi yaitu cepat, akurat, dan relevan sehingga informasi yang disajikan tidak basi. Informasi tersebut dapat dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya mendapatkannya. Kemudian yang kedua adalah redundansi data. Maksudnya adalah mengatasi dari kerangkapan data. Yang ketiga, menghindari terjadinya inkonsistensi data. Yang keempat, mengatasi kesulitan dalam akses data, sehingga database di sini dapat membantu agar data tidak susah dalam diakses sehingga mudah bagi para pemakainya. Menyusun format data yang sesuai. Berarti sini menyusun format yang standar dari sebuah data tersebut. Kemudian multiple user, berarti penggunaan database ini bisa untuk banyak pemakai. Sebuah database bisa dimanfaatkan sekaligus secara bersamaan oleh banyak pengguna atau multi user. Selanjutnya untuk perlindungan data. Melakukan perlindungan dan pengenalan data. Setiap data hanya bisa diakses atau dimanipulasi oleh pihak yang diberi otoritas dengan memberikan login dan password terhadap masing-masing data. Yang terakhir yakni mampu menyusun view data. Yakni bertujuan untuk menyederhanakan interaksi antara pengguna dengan sistemnya, dan database dapat mempresentasikan pandangan yang berbeda kepada para pengguna, programmer, dan administratornya. Kemudian fungsi dari database. Yang pertama adalah mengelompokkan data. Mengelompokkan data di sini bertujuan untuk agar data mudah dipahami. Kemudian mempermudah akses data. Yakni mempermudah dalam menyimpan, mengakses, dan juga memperbaharui serta dapat menghapus data. Yang ketiga ini integritas data, yakni menjamin kualitas data dan informasi yang diakses sesuai dengan yang dimasukkan. Yang keempat menjadi solusi penyimpanan data, terutama untuk data yang besar. Dan yang terakhir yakni menunjang kinerja aplikasi yang membutuhkan sebuah penyimpanan data. Lalu kita masuk pada memanfaatkan database. Database dapat dimanfaatkan pada banyak situasi atau banyak organisasi. Contohnya yaitu pemanfaatan database pada perusahaan.
Penggunaan sistem informasi sangat dibutuhkan dalam meningkatkan produktivitas dalam suatu perusahaan. Dengan semakin banyaknya persaingan membuat perusahaan berpikir keras dalam menjalankan proses bisnisnya. Untuk itu digunakanlah suatu sistem database dalam pengelolaan data. Penggunaan database ini merupakan salah satu hal yang sangat wajib dukung kegiatan-kegiatan yang ada di dalam perusahaan. Dengan adanya database management system, maka perusahaan akan dengan mudah mengakses dan menyimpan data informasi. Terus selain untuk mengakses dan menyimpan data di suatu perusahaan, database management system dapat memantau apa yang terjadi pada kegiatan operasional sehingga dapat mengambil langkah yang cepat dan tepat jika terjadi masalah. Misalnya, penjualan yang cepat harus diikuti manajemen inventory yang cepat. Bagian keuangan juga dengan cepat bisa menghitung rugi dan laba untuk membantu manajemen dalam menentukan apakah perlu menambah produksi, membeli bahan mentah, dan lain sebagainya. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan bagi perusahaan dalam membuat database. Yang pertama ini membuat standarisasi pada seluruh data-data yang ada, kemudian menentukan jenis aplikasi database management system apa yang sesuai untuk dipakai dalam membantu penyusunan dan pemanfaatan data-data tersebut. Lalu langkah berikutnya adalah mengelola informasi. Hal ini bukan suatu pekerjaan yang mudah. Ini meliputi siapa yang bisa melihat dan menggunakan, bagaimana membackup, berapa lama harus disimpan, dan teknologi penyimpanan yang tepat. Aplikasi database management system yang sering digunakan oleh suatu perusahaan adalah Microsoft Access, MySQL, SQL, Oracle, atau aplikasi yang lainnya. Aplikasi-aplikasi tersebut digunakan kebanyakan oleh bisnis-bisnis kecil dan menengah. Di dalam sebuah organisasi yang kecil, bahkan mungkin juga digunakan oleh perusahaan yang cukup besar, dan juga programmer untuk membuat sebuah sistem buatan sendiri untuk menangani pembuatan dan manipulasi data. Contoh penggunaan database pada perusahaan. Contoh salah satunya adalah pada perusahaan Johnson & Johnson. Pada perusahaan Johnson & Johnson ini, mereka menggunakan database berupa Amazon Web Service Database Management System untuk meningkatkan kepatuhan dokter, mengoptimalkan rantai supply, dan mencari obat baru, sehingga ini lebih mengefektifkan segala aktivitas yang ada pada perusahaan tersebut. Pemanfaatan database selanjutnya yakni untuk efisiensi dan peningkatan bisnis. Untuk dalam hal efisiensi, perusahaan dapat dengan mudah menggunakan database untuk mengelola informasi, menyimpan rekod transaksi, melacak data customer, memanipulasi data, sehingga bisa menghemat banyak waktu yang berharga yang dapat digunakan untuk meningkatkan produksi perusahaan. Bayangkan saja berapa banyak waktu yang diperlukan jika melakukan itu secara manual. Tentu saja memerlukan waktu yang sangat banyak. Kemudian, dengan database memungkinkan juga bagi perusahaan untuk menyimpan data customer seperti nomor telepon, alamat email yang dapat digunakan untuk memasarkan produk atau menawarkan diskon dan penawaran khusus secara langsung. Kemudian, database ini juga dapat membantu menjalankan CRM. CRM itu sendiri adalah Customer Relationship Management. Yakni bila misalnya perusahaan mengirim pesan ulang tahun kepada customer, pasti mereka akan merasa penting dan dihargai. Perusahaan dapat mengetahui informasi tersebut dengan mencari data customer yang telah tersimpan di dalam database. Lalu selanjutnya kita masuk kepada materi warehouse data. Pasti kamu bertanya-tanya, apa itu warehouse data? Mengapa kita membutuhkannya? Bagaimana kerjanya? Baiklah, mari kita mulai dari awal. Pertama-tama, mari kita mulai dari pengertian single source of truth. Single source of truth berarti praktik penataan semua data dengan kualitas data terbaik dalam satu tempat. Mari kita lihat contoh dengan kasus yang sangat simpel dalam kegiatan kita yang mungkin kamu pernah mengalaminya juga. Misalnya, kamu sedang bekerja dalam sebuah file. Lalu, kamu memiliki banyak versi dengan nama file yang berbeda. Kamu menyimpan datanya dengan akhiran final.
Contohnya final, 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 atau yang favorit saya ini final, really final. Jika ini adalah kamu, maka ketahuilah kamu tidak sendiri. Dengan nama file yang begitu, perusahaan pun tidak akan dapat menentukan mana file yang terbaru atau file yang paling sesuai atau yang paling penting. Tapi bagaimana jika kamu tahu ada satu tempat di mana Anda akan selalu memiliki satu sumber informasi? Pasti itu akan sangat membantu kan? Maka warehouse data ada untuk memenuhi kebutuhan itu. Jadi, apa itu warehouse data yang sebenarnya? Warehouse data adalah tempat perusahaan menyimpan data berharga, termasuk data pelanggan, data penjualan, dan data karyawan. Singkatnya, warehouse data adalah single source of data truth pada sebuah organisasi, seperti yang telah saya jelaskan pada slide-slide sebelumnya, yang biasanya dibuat untuk tujuan pelaporan dan analisis data. Ada beberapa faktor yang menentukan data warehouse itu, yakni subject oriented, integrated, time variant, non-volatile, dan summarized. Baiklah, kita mulai dari yang pertama, yakni subject oriented. Yakni subject oriented berarti bahwa informasi yang ada pada warehouse data berkisar pada beberapa subjek, yang mana itu tidak berisi semua data yang ada pada perusahaan, namun hanya yang pokoknya saja. Misalnya, contoh data pesaing bisnis tentu tidak perlu muncul dalam warehouse data itu, tetapi penjualan yang ada pada perusahaan Anda sendiri tentu ada di sana. Kemudian yang kedua, integrated. Sesuai dengan contoh kasus yang saya jelaskan tadi, setiap database atau tim atau bahkan orang memiliki preferensi mereka sendiri untuk membuat nama file. Maka dengan adanya suatu standar umum dibuat untuk memastikan warehouse data mengambil data yang terbaik dari semuanya. Yang ketiga, ini time variant. Berarti warehouse data juga berisi data historis juga. Maksudnya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa data warehouse digunakan untuk analisis dan pelaporan, yang berarti kita perlu tahu apa yang terjadi 5 atau 10 tahun yang lalu untuk melakukan analisis tersebut. Kemudian yang keempat, non-volatile. Non-volatile di sini menyiratkan bahwa data yang mengalir dalam data warehouse itu sebagaimana adanya, di mana tidak bisa untuk diubah ataupun dihapus. Kemudian yang terakhir, summarize. Berhubung dengan analisis yang seringkali digabungkan atau disegmentasi dalam beberapa cara untuk memfasilitasi analisis dan pelaporan semuanya.